Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Utari Nurparamita ST, ahli pertama instruktur di UPTD LLK Kota Tarakan. Saya adalah peserta Latsar CPNS tahun 2022, Angkatan 59, Provinsi Kalimantan Utara. Podcast ini merupakan tugas 1 agenda 3 yang diberikan oleh tutor Ibu Mardiana Arsjad MH, di mana berisikan tentang pemahaman saya terkait manajemen ASN dan Smart ASN. Yang pertama kali kita bahas adalah manajemen ASN. Manajemen ASN terbagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Kedudukan, peran, hak dan kewajiban, serta kode etik ASN. 2. Konsep sistem merit. Dan ketiga, mekanisme pengolahan ASN. Mari kita bahas poin pertama, yaitu kedudukan, peran, hak, dan kewajiban ASN. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, ASN terdiri dari PNS dan P3K. PNS itu sendiri merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, kemudian diangkat menjadi pegawai ASN secara tetap oleh pemerintah pembina kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sedangkan P3K merupakan warga negara Indonesia yang juga memenuhi syarat tertentu yang kemudian diangkat berdasarkan perjanjian kerja dalam kurun waktu jangka tertentu. Ada 3 fungsi dan tugas yang termasuk peran sebagai ASN. 1. Pelaksana kebijakan publik. 2. Pelayan publik. 3. Perekat dan pemersatu bangsa. Adapun tugas yang harus diwujudkan adalah melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, serta mempererat persatuan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia. Sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 21, PNS memiliki 6 hak, yaitu gaji, tunjangan, perlindungan, pengembangan kompetensi, jaminan pensiun dan hari tua, serta cuti. Dan untuk P3K memiliki 5 hak, yaitu gaji, tunjangan, perlindungan, pengembangan kompetensi, serta cuti. PNS dan P3K memiliki 8 kewajiban dasar. 1. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan NKRI. 2. Menjaga persatuan dan persatuan bangsa. 3. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. 4. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. 6. Menunjukkan integritas dan keteladanan. 7. Menyimpan rahasia jabatan. Dan 8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas poin kedua, yaitu sistem merit. Sistem merit itu sendiri adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Konsep merit menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam pengelolaan ASN, dimulai sejak tahap perencanaan yang kemudian akan ditempatkan sesuai dengan perencanaan. Poin ketiga yaitu mekanisme pengelolaan ASN. Manajemen ASN sendiri terdiri dari manajemen PNS dan manajemen P3K. Manajemen PNS meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian, dan tunjangan. Manajemen P3K meliputi penetapan kebutuhan pengadaan, penilaian kinerja, penggajian, dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan. Pegawai ASN dapat menjadi pejabat negara,
pegawai ASN dari PNS yang diangkat menjadi pejabat negara diberhentikan sementara dari jabatannya dan tidak kehilangan status sebagai PNS. Sengketa yang terjadi antara pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif. Upaya administratif ini terdiri dari keberatan dan banding administratif. Selain manajemen ASN, kita juga akan membahas terkait Smart ASN. Berangkat dari pandemi COVID-19, dunia mengalami sebuah revolusioner besar, di mana sebagian kehidupan manusia berpindah menuju dunia tanpa batas, yaitu dunia digital. Kondisi ini telah mengguncang ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat abad 21. Berbagai berkah dan bencana silih berganti menghampiri seluruh profesi tanpa terkecuali ASN. Untuk itu, diperlukan kompetensi literasi digital bagi para ASN agar dapat beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi. Menurut UNESCO, literasi digital adalah kemampuan untuk mengakses, mengelola, memahami, mengintegrasikan, mengkomunikasikan, mengevaluasi, dan menciptakan informasi secara aman dan tepat melalui teknologi digital guna pekerjaan. Dalam perjalanannya, Kominfo merumuskan roadmap literasi digital tahun 2021 hingga 2024, di mana ada 4 kurikulum yang perlu diperhatikan. 1. Kecakapan digital. 2. Budaya digital. 3. Etika digital. Dan 4. Keamanan digital. Demikianlah Learning Journal Manajemen ASN yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah mendengar.